Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswani dengan NIM C01210770. Nah, pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai model analisis informasi manajemen. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai analisis dalam manajemen. Nah, jadi analisis dalam manajemen itu adalah suatu proses yang mendasari pengambilan keputusan dalam bisnis. Dalam pengambilan keputusan ini dilakukan dengan menyelidiki dan menafsirkan data. Selain itu, manajemen juga dapat memahami tren, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan melalui analisis manajemen ini. Nah, tujuannya yaitu tidak lain adalah untuk memberikan dasar yang kuat untuk keputusan yang informasional dan mendukung perencanaan strategis jangka panjang. Nah, berikutnya yaitu terdapat beberapa alat yang digunakan dalam melakukan analisis manajemen. Nah, jadi untuk membuat keputusan dalam manajemen ini kita perlu menggunakan beberapa alat. Yang pertama yaitu metode analisis statistik. Dan yang kedua yaitu pemodelan data, dan yang tentunya untuk keputusan strategis. Nah, yang ketiga yaitu analisis regresi dan korelasi. Dan yang keempat yaitu penggunaan teknologi dalam menganalisis kegiatan menganalisis ini. Dan baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari beberapa alat yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu kita masuk ke metode analisis statistik. Nah, jadi metode analisis statistik ini berupa alat yang digunakan untuk menganalisis data bisnis. Nah, hal ini termasuk uji hipotesis untuk menguji asumsi. Nah, analisis varian untuk mengevaluasi perbedaan di antar kelompok dan metode lainnya. Nah, contoh penggunaan statistik dalam bisnis ini melibatkan pengukuran kinerja, analisis pelanggan, dan pemetaan tren penjualan. Dan yang kemudian yaitu alat yang kedua yaitu pemodelan data. Nah, jadi model data ini adalah suatu serangkaian alat yang digunakan untuk keputusan strategis yang melibatkan proses menganalisis dan mengorganisir data untuk membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis. Jadi hal ini mencakup identifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data untuk melibatkan penggunaan algoritma dan teknik statistik untuk meramalkan hasil masa depan atau mengidentifikasi peluang dan risiko. Jadi bisa saja model data ini digunakan oleh misalnya pemasok dalam perindustrian. Jadi seorang pemasok itu bisa menggunakan teknik ini untuk meramalkan peluang dan risiko yang kemungkinan akan terjadi ke depannya, seperti itu. Nah, tujuan dari pemodelan data untuk keputusan strategis ini yang pertama yaitu menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang informasional dan strategis. Nah, itu tadi. Jadi jika seorang pemasok mengalami akan untuk bisa memprediksi risiko yang akan bisa dikendalikan, maka mereka perlu menggunakan pemodelan data ini untuk mengambil keputusan yang strategis. Yang begitu mereka bisa tahu berapa apa yang mereka perlu gunakan dan strategi apa yang perlu mereka lakukan. Seperti itu. Berikutnya yaitu analisis regresi dan korelasi. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya analisis dan regresi dan korelasi ini adalah dua instrumen yang yang sangat penting dalam memahami hubungan antar variabel. Nah, dengan mengidentifikasi pola keterkaitan, manajemen dapat meramalkan dampak keputusan pada kinerja bisnisnya. Nah, contohnya termasuk regresi linear untuk meramalkan penjualan berdasarkan faktor-faktor tertentu, ataupun korelasi yaitu untuk menilai sejauh mana dua variabel tersebut berkaitan. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi dalam analisis manajemen. Jadi yang namanya teknologi itu sangat dibutuhkan dalam proses analisis ini. Karena yang namanya teknologi kita sudah tahu bahwasanya teknologi ini akan mempermudah kinerja dari seorang manajer, seperti itu. Jadi teknologi yang dapat digunakan dalam proses analisis ini yaitu machine learning dan data analitik. Nah, machine learning sendiri memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan memberikan prediksi yang akurat.
Sementara data analitik itu hanya memfasilitasi pemahaman dan mendalam tentang pola dan tren yang mungkin sulit dideteksi secara manual. Namun, penggunaan teknologi ini juga membawa tantangan termasuk keamanan data dan interpretasi yang tepat. Jadi yang namanya teknologi ini jika pemangku kepentingan tidak memahami betul kegunaannya, maka itu bisa menyebabkan sesuatu yang fatal, karena yang namanya teknologi itu sangat mudah untuk diretas, apalagi yang namanya sekarang ada yang namanya teknologi AI. Jadi perlu kehati-hatian juga dalam menggunakan teknologi seperti ini. Nah, maka dari itu penting untuk pemangku kepentingan untuk bisa mengedukasi karyawan-karyawan lainnya untuk menggunakan teknologi ini dalam proses analisisnya, seperti itu. Baik, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Jadi saya akan menyimpulkan beberapa pemaparan tadi mengenai model analisis informasi manajemen. Jadi untuk kesimpulannya yaitu analisis dalam manajemen ini merupakan landasan penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Dengan memahami dan menafsirkan data, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan mendukung tujuan strategis perusahaan. Selain itu, dalam proses analisis manajemen, kita melihat akses ke berbagai metode yang digunakan dalam proses analisisnya. Selain itu dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang metode alat-alat yang digunakan tadi yang saya sebutkan, seperti metode statistik, pemodelian data, analisis regresi dan korelasi, penggunaan teknologi dan dalam analisis manajemen. Nah, jadi perlu diketahui bahwa membangun model analisis merupakan suatu kunci untuk mendukung keputusan strategis. Proses ini tentunya melibatkan beberapa alat-alat yang mendukung tadi demi mengembangkan model matematis dan pengujian skenario untuk merancang strategi yang terukur. Nah, itulah dia pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.